A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina bil qasimil mustafa Muhammad wa alihil muntajabin al ma'sumin wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin. Allahumma kun li walikal hujjat ibnil hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka tau'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Qala amirul mu'minin Ali alaihi salam, la mala awadu minal aqli wala wahdata aw hasyu minal ujbi hatta wala hasaba katawadu'i wala syarafa kal ilmi wala izza kal hilmi wala mudhaharata awsaku minal musyawarah. Ini 4 bagian yang terakhir dari 18 bagian hikmah di dalam hikmah yang 113. Yang pertama, Amirul Mukminin Ali alaihi salam mengatakan wala hasaba katawadu. Tiada perhitungan, tiada hitung-hitungan, tiada accounting, istilah anak ekonominya accounting ya. Tiada perhitungan selayaknya seperti tawadu. Itu satu. Yang kedua, wala syarafa kal ilmi. Tiada kemuliaan seperti ilmu, selayaknya seperti ilmu. Jadi kemuliaan yang paling tinggi itu adalah ilmu. 2. Yang ketiga, wala izza kal hilmi. Tiada keazizan selayaknya seperti kesabaran. Terakhir, wala mudhaharata awsaku minal musyawarah. Tiada sandaran, tiada sandaran, ini tempat bersandar yang lebih wafiq, yang lebih kuat, yang lebih terpercaya daripada bermusyawarah. Ini 4 item terakhir di dalam hikmah yang ke-113. Yang pertama dikatakan wala hasaba katawadu. Hasab yakni perhitungan, accounting istilah kita. Di dalam kehidupan, hidup ini layaknya perniagaan. Hidup ini layaknya jual beli, di mana kita harus memikirkan untung rugi dalam kehidupan. Misalnya, kita punya sesuatu di mana kita mau jual. Apa itu? Waktu. Kita punya waktu. Sehingga ketika kita mau menjualnya, maka kita harus melihat apakah waktu itu berharga untuk dinilai dengan sekian rupiah atau tidak. Yang kedua, kita punya kemahiran. Nah, kemahiran ini kita juga mau jual. Untuk apa? Misalnya bekerja. Kita akan lihat apakah kemahiran yang saya miliki ini layak dihargai sekian rupiah atau tidak. Dan begitu seterusnya. Jadi jual beli itu bukan hanya sekedar jual beli kita punya barang lalu kita jual, tidak. Tetapi kita punya waktu, kita punya kemahiran, kita punya kemampuan, itu juga masuk dalam perniagaan kita. Artinya di dalam kehidupan kita masing-masing kita akan menilai untung dan rugi. Jadi kalau saya melakukan sebuah perbuatan ini, maka apa keuntungan yang saya dapatkan, dan jika saya melakukan hal yang lain, apa kerugian yang kemungkinan akan saya dapatkan. Dan tentunya orang yang berakal akan memilih jalan yang menguntungkan ketika dia mengetahui dan meyakini bahwa satu jalan itu akan mengantarkan saya pada kerugian, satu jalan itu akan mengantarkan saya pada kehancuran, pada kebinasaan, maka tentu saya tidak akan masuk lewat jalan itu. Saya akan memilih jalan yang lain, di mana yang pertama, saya yakin benar bahwa itu adalah jalan yang akan menyampaikan saya pada keuntungan, pada kebenaran, pada akhirat, atau setidaknya saya tidak memiliki keyakinan bahwa jalan itu akan mengantar pada kehancuran. Ini 2 hal. Contoh misalnya begini, di hadapan saya ada 3 jalan. Di hadapan saya ada 3 jalan.
Ada jalan A, ada jalan B, ada jalan C. Jalan A, saya yakin benar bahwa dia akan mengantarkan saya pada tujuan, pada kebenaran, pada keuntungan. Jalan B, saya yakin benar dan tahu benar-benar mengetahui bahwa jalan yang B ini akan mengantarkan saya pada kehancuran, pada kerugian, dan pada kemusnahan. Sedangkan jalan yang C, saya tidak memiliki keyakinan bahwa dia akan mengantarkan saya pada kebenaran, pada keuntungan. Namun saya juga tidak memiliki ilmu dan keyakinan bahwa dia akan mengantarkan saya pada kehancuran dan kerugian. Artinya apa? Apakah dia yang si C nih, jalan yang si C, apakah dia akan mengantarkan kamu pada kerugian? Saya tidak tahu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak, kan begitu. Nah, sekarang di hadapan saya kan ada 3 jalan tuh. Saya sebagai orang yang berakal, yang pertama akan saya lakukan adalah memilih jalan A. Kenapa? Karena saya tahu pasti bahwa jalan ini mengantarkan saya tepat kepada kebenaran dan hakikat dan keuntungan yang saya mau peroleh tadi, tujuan yang saya mau peroleh. Namun, jika seandainya terdapat penghalang yang mengharuskan saya memilih jalan yang lain, maka saya sebagai orang berakal, setidaknya saya tidak akan memilih jalan yang B, melainkan saya akan memilih jalan yang C. Kenapa? Karena saya tahu pasti dan saya yakin bahwa B itu pasti akan mengantarkan kepada kehancuran. Sedangkan yang C itu masih, saya tidak punya ilmu bahwa dia akan mengantarkan saya pada kehancuran. Artinya apa? Bisa saja iya dan bisa saja tidak. Maka kalau harus disuruh memilih selain A, maka saya tidak akan memilih B. Kenapa? Karena yang B sudah pasti 100% saya hancur. Tapi yang C itu masih ada kemungkinan saya tidak hancur. Kan ini dalam kehidupan kan begitu. Ya, ini kita harus memiliki pilihan-pilihan di mana pilihan yang kita ambil itu bukanlah kerugian yang lebih besar yang akan kita dapatkan. Salah satu metode untuk mendapatkan keuntungan besar dalam kehidupan, kalau kita mau hitung-hitungan kan, ini kan hitung-hitungan kehidupan nih. Salah satu metode kalau kita mau mendapatkan keuntungan yang lebih besar, Hazrat Amirul Mukminin alaihissalam mengatakan hal yang bisa kita lakukan adalah tawadu. Kenapa demikian? Tawadu yakni seseorang sedemikian rupa di mana dia tidak menonjolkan kesombongan satu, dan juga dia tidak menonjolkan keangkuhan, serta tidak menonjolkan kebolehan dirinya. Karena apa? Karena bisa saja orang menunjukkan kebolehan dirinya tetapi bukan dalam rangka sombong. Ada misalnya orang melakukan sesuatu ya bukan untuk ria, bukan untuk sombong. Ini bukan sombong namanya ya, tetapi ini bukan tawadu. Tawadu itu yakni tidak menonjolkan kebolehan dirinya, tidak menonjolkan kemampuan dirinya di depan orang lain kecuali di saat kondisi darurat, kecuali di saat memang hal itu dibutuhkan. Salah satu contoh misalnya begini, kita berada dalam satu lingkaran majelis 4, 5, 6 orang membahas misalnya tentang satu tema, dan kita tahu bahwa kita sangat memahami tema ini dan tema ini sudah sering kita bahas. Nah, lalu satu persatu dimintai pendapat. Kamu silahkan, kamu silahkan. Terus pas giliran kita, ini metode bertawadu itu. Pas giliran kita, maka kita akan mempersilahkan kepada orang lain dulu. Yang lain dulu silahkan. Saya mau mendengar dulu pandangan yang lain bagaimana. Tidak langsung dirinya yang mungkin harus mengatakan harus saya orang yang pertama menyampaikan pendapat. Tidak, izinkan orang lain untuk menyampaikan pendapatnya dahulu.
mendahulukan orang lain dalam hal-hal yang memang di situ tidak darurat kita untuk diminta. yakni kita tidak sangat dibutuhkan, istilahnya gitu. Pada hal-hal yang kita tidak sangat dibutuhkan, tidak usah syahwat mau tampil. Ini tawadhu namanya. Nah, tentunya orang-orang yang begini, ini kenapa hubungannya dengan perhitungan tadi, dengan accounting tadi, dengan keberuntungan tadi. Tentunya orang-orang yang begini, awalan dia tidak terlalu menghabiskan energi. Kenapa? Karena misalnya begini, contoh, kita contohin tadi yang rapat tadi ya, kita ada 4, 5, 6 orang, kita ketika dimintai satu orang untuk berbicara, kita langsung tampil. Padahal kalau kita mau bersabar, seandainya kita mengizinkan orang lain untuk berbicara dahulu, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, mungkin ketika kita menjadi orang keenam, energi yang kita sampaikan, energi yang kita gunakan untuk menyampaikan pandangan kita, pendapat kita, tidak sebegitu besar dengan energi ketika kita memulai dari awal. Kenapa? Karena mungkin orang pertama sudah menyampaikan beberapa hal, orang kedua sudah menyampaikan beberapa hal, ketiga, keempat, kelima, sampai di kita, istilahnya kita hanya tinggal nambahin sedikit. Efek keduanya, kita akan lebih disukain orang lain. Kenapa? Karena kita tidak selalu mulu tampil. Tidak harus kita yang mendahului orang lain. Ketika orang merasa kita ini membutuhkan dirinya, ini kan terkadang satu hal yang jarang kita lakukan kepada orang lain, menunjukkan bahwa kita butuh kepada dia. Ini sangat jarang kita lakukan. Bukankah ini salah satu bentuk egois? Kita tahu bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu madaniyut taba, makhluk sosial, atau civil society, makhluk sosial. Kita tahu bahwa manusia itu makhluk sosial. Tetapi terkadang kita enggan menunjukkan kepada orang lain bahwa kita membutuhkan dirinya. Padahal di satu sisi orang suka digitukan. Contoh misalnya, ketika Pak Rahmat berperilaku sedemikian rupa, seakan-akan beliau membutuhkan kehadiran Yusuf di samping beliau, itu membuat Yusuf bahagia. Dan demikian juga kalau Yusuf berperilaku sedemikian rupa, di mana menunjukkan, perilaku Yusuf ini menunjukkan bahwa Yusuf membutuhkan Pak Rahmat berada di sisinya, berada bersama dia, menjadi temannya. Ini tentu membuat Pak Rahmat menjadi bahagia. Kenapa? Oh, ternyata saya juga dibutuhkan di tengah masyarakat. Ternyata saya juga orang yang dibutuhkan oleh Yusuf. Bahwa Yusuf juga membutuhkan saya sebagai temannya. Namun terkadang hal ini jarang kita lakukan. Seakan-akan kita bisa hidup sendiri. Tidak mau bersosial. Kalau ketemu buang muka. Apa salahnya lempar senyum? Apa salahnya mengucapkan salam? Seberat itukah kita harus mengucapkan salam? Seberat itukah kita harus melempar senyum? Seakan-akan kita bisa hidup sendiri, seakan-akan kita bisa hidup tanpa pertolongan dan tanpa bertetangga dengan orang lain, tanpa berkelompok dengan orang lain. Ini satu hal yang perlu kita pertegas, yang perlu kita garis bawahi, bahwa dalam kehidupan sosial tidak selamanya kita harus tampil di depan. Justru ketika kita selalu tampil di depan, itu membuat energi kita jauh lebih terkuras. Kalau memang tidak dibutuhkan, kalau memang hal itu tidak darurat sekali, biarkan orang lain yang lebih dahulu jalan. Yang kedua, wala syarafal kal ilmi. Tiada kemuliaan selayaknya seperti ilmu. Di dalam bahasa Arab sering menggunakan istilah majas. Lihat nih, kalimatnya tadi mengatakan gini, tiada kesempurnaan selayaknya seperti ilmu. Ilmu itu kan bukan kesempurnaan itu. Kesempurnaan itu yakni ketika kita memiliki ilmu, itu kesempurnaan. Terus berarti apa maksudnya? Maksudnya adalah tiada sesuatu yang melebihi ilmu dalam membuat kesempurnaan, dalam menjadikan kesempurnaan bagi kita. Kan begitu. Dikatakan tiada kesempurnaan yang
selayaknya ilmu. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa bukan hal lain? Kenapa bukan materi? Kenapa bukan harta? Kenapa bukan nasab? Kenapa bukan rumah, mobil, istri, wanita? Kenapa bukan itu? Kenapa kok dikatakan ilmu? Tak ada satupun yang mengingkari bahwa setiap orang akan memilih orang yang berilmu dibanding orang yang tidak berilmu. Ini kan musallam nih, ini bisa diterima. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kalau seandainya ada embel-embelnya, embel-embelnya gimana? Embel-embelnya begini, orang yang berilmu dia fakir, sedangkan orang yang tidak berilmu dia kaya. Apakah kaidah ini masih berlaku? Kalau tadi kan hanya yang kita bandingkan hanya ilmu dan tidak berilmu. Nah sekarang ada embel-embelnya, orang berilmunya miskin, fakir, sedangkan yang tidak berilmunya itu kaya. Apakah kaidah ini juga masih tetap berlaku? Yani apakah orang akan memilih orang yang berilmu sekalipun dia fakir? Ataukah justru sebaliknya, orang lebih memilih orang yang bodoh tapi kaya? Mana yang akan dipilih? Kalau kita melihat pilihan hakikinya untuk kembali kepada dirinya, untuk bersama dengan dirinya, maka dia akan memilih yang berilmu sekalipun fakir. Dan ini bisa kita lihat dari para penguasa, para raja misalnya. Dia melihat ketika seseorang itu hendak dijadikan teman setia, ketika seseorang itu hendak dijadikan orang yang senantiasa bersama dengan dirinya, maka dia akan memilih orang yang pintar sekalipun dia fakir. Namun terkadang dia memilih orang yang bodoh namun kaya, tapi bukan untuk bersama dengan dirinya, bukan, melainkan untuk apa? Melainkan untuk menggerogoti si orang kaya tadi, yakni untuk dikuliti sehingga kekayaannya diambil lalu dia dibuang. Bedanya orang berilmu dengan orang kaya tadi itu begitu. Orang berilmu, ketika dia berilmu, dia dipanggil oleh penguasa, misalnya para raja, presiden dan sebagainya, diambil, tapi tidak bisa dikuliti. Yani tidak bisa dipisah ilmu dari dirinya. Seakan-akan raja mau mengatakan, saya mau ambil ilmumu, setelah itu kau tidak punya ilmu lagi, silahkan pergi. Tidak bisa begitu. Orang berilmu tidak bisa begitu. Beda halnya dengan kekayaan. Orang yang punya kekayaan, kaya raya tapi bodoh, itu bisa saja orang dia dekatin, uangnya diambil semua, setelah miskin, sana pergi. Kan begitu. Kenapa? Karena harta dunia itu bisa habis dan itu tidak melekat pada seseorang. Jadi ketika diambil, dia beda dengan ilmu. Sedemikian banyak kita mengambil dari orang berilmu, itu tidak akan pernah habis dari dirinya, justru akan semakin lebih luas, justru akan semakin memuliakan dia. Semakin kita mengambil ilmu dari dia, semakin memuliakan dia. Kan begitu. Kenapa? Artinya ketika kita semakin banyak menimba ilmu dari dia, semakin kita mengakui bahwa dia guru kita. Bukankah antara murid dan guru itu layaknya budak dan tuan? Ketika orang belajar itu kan artinya dia memperbudak dirinya kepada orang lain, kepada tuannya, kepada gurunya. Yani dia, hakikat belajar itu, yakni kita ketika mau belajar itu seakan-akan kita mengatakan gini, wahai guru, aku bodoh, tolong ajarin aku, kan begitu. Wailah, kalau antum sudah paham, ngapain belajar? Artinya kan kita menghinakan diri itu. Kan begitu. Di satu sisi, kita memuliakan yang punya ilmu. Itulah kenapa dikatakan ilmu itu adalah kemuliaan yang tertinggi. Kalau kita mau mulia, maka melewati ilmu. Kenapa? Karena kalau lewat harta, lewat perempuan, lewat rumah, lewat mobil, lewat fulan, suatu saat, ini kan semua materi ini, suatu saat habis, selesai. Tapi ilmu tidak begitu. Semakin kita kerok dari yang punya ilmu, semakin dia mulia di hadapan kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, wala izza kal hilmi. Tiada martabat selayaknya kesabaran. Hilm, yakni kesabaran. Kenapa demikian? Karena ketika orang tidak tahan, tidak mampu menahan amarah, di banyaknya kejadian dia menjadi tidak adil. Di banyaknya kejadian dia tidak lagi mengikuti akalnya. Di banyaknya kejadian akalnya dikesampingkan. Di banyaknya kejadian dia akan melakukan hal-hal syaitaniyah,
di banyaknya kejadian dia justru mempermalukan dirinya. Sebagaimana misalnya ketika orang marah, muka marah, merah, maka tanpa dia sadari akan mengeluarkan kata-kata sumpah serapah, di mana tidak selayaknya orang ini mengatakan hal demikian. Orang yang bermartabat tidak akan melakukan hal demikian, melakukan sumpah serapah. Begitu juga misalnya orang yang amarah, mengikuti hawa nafsu marahnya dan tidak bisa bersabar menahan emosinya, terkadang melakukan hal-hal yang ya, kita mengatakan itu hal anak-anak. Apa misalnya teriak-teriak, wah, ngapain teriak-teriak? Atau juga misalnya mengumpat, atau juga misalnya menjadi mengumbar, atau juga misalnya membuka hal-hal yang kita dulu pernah lakukan. Kan biasa begitu kalau kita sudah marah, aku dulu pernah bantu dia begini, aku dulu yang buatkan dia begini, aku dulu yang fasilitasi dia begini. Dimana orang akan lihat, loh kok ngapain itu dikatakan sekarang? Yang nyuruh kamu dulu siapa? Memangnya yang nyuruh kamu bantu dia dulu siapa? Yang nyuruh kamu fasilitasi dia dulu siapa? Yang nyuruh kamu buatin hal itu ke dia itu siapa? Kalau sekarang kamu kayak menyesal, memangnya ada yang maksa dulu? Memangnya ada orang datang maksa kamu, kamu harus bantu si fulan, kamu harus ini? Kan gak ada yang maksa. Kamu datang dengan tanganmu sendiri, dengan kesadaranmu sendiri, dengan kedermawananmu sendiri, kamu bantulah. Kok sekarang ngumpat-ngumpat? Kenapa? Karena kamu terbawa emosi. Coba kalau emosinya kamu tahan, kamu redam, kamu akan menyesal. Dan seseringnya orang ketika habis emosi itu menyesal, selalu mengatakan, seandainya aku ndak emosi, aku ndak akan melakukan hal itu. Seandainya aku emosi, aku ndak akan mengumpat istriku. Begitu juga si istri, seandainya aku ndak emosi, aku ndak akan mengumpat suamiku. Mengumpat, sumpah serapah. Sesama suami istri kan sering. Sesama teman, begitu kita emosi, semua diungkap, semua diumbar, semua aku dulu yang bantu, aku yang sering ngantar, aku yang sering ngasih makan, yang nyuruh kamu siapa? Memangnya ada dulu yang maksa kamu ngasih makan dia? Kan gak ada. Lah kenapa sekarang diumbar-umbar? Ketika orang menahan emosinya, setelah emosinya reda, maka dia akan menyesal. Ngapain menyesal? Kan kebodohan yang kita lakukan. Coba kalau dari awal kita menahan emosi kita. Tidak semuanya harus emosi. Jangan sampai akal dinomorduakan. Bahkan dalam emosi pun akal harus dinomorsatukan, sehingga kita bisa menilai mana benar, mana salah. Karena terkadang ketika akal itu dinomorduakan dan emosi itu kita naikkan ke atas, akan banyak melanggar hak-hak orang lain, akan banyak hak orang lain yang kita tindas. Seperti misalnya apa? Ketika kita mengumbar itu, kita sedang mengungkap aib orang lain tuh. Jadi bukan hanya satu masalah yang kita timbulkan, bahkan menyebabkan masalah yang jauh lebih besar. Jadi suami istri tahan, sabar. Sesama teman, sesama mukmin tahan, sabar. Dikatakan terakhir, wala muzaharata ausaku minal musyawarah. Tiada sandaran yang lebih terpercaya daripada musyawarah. Kita di dalam kehidupan kita tentunya kan banyak menemui hal-hal yang jelimet dan pelik ya. Misalnya pernikahan, anak kita mau menikah, memulai usaha, mau bekerja sama dengan orang lain, mau berbisnis, mau segala macam, mau melakukan sesuatu. Yang mau kuliah, anak muda yang mau kuliah, mau memilih pekerjaan, misalnya kita mau mendaftar pekerjaan. Terkadang tanpa kita sadari, kita langsung memilih, misalnya mau memilih pekerjaan, kita langsung milih pekerjaan misalnya fulan. Atau memilih sebuah jurusan, kalau kita mau kuliah kita langsung pilih jurusan fulan. Atau kalau kita mau bekerja sama dengan si fulan dalam urusan bisnis, kita langsung oke, ayo kerjasama. Atau kalau kita mau cari jodoh, nyari istri, atau kita mau mencarikan istri untuk anak kita dan sebagainya, kita langsung pilih. Padahal ada baiknya ketika kita musyawarah dulu. Dengan siapa? Dengan orang yang faham. Misalnya kalau kita mau mencari istri, bagi anak-anak muda yang mau mencari pasangan, maka bertanya kepada orang yang lebih tua yang paham tentang pernikahan. Kalau saya mau cari istri yang bagaimana yang saya harus cari? Begitupun sang perempuan, kalau saya mau cari suami yang bagaimana yang saya harus cari? Tanya ke orang tuanya, ke paman, ke ustadz-ustadznya.
Begitu juga kalau kita mau berbisnis. Kalau saya mau berbisnis, bisnis apa yang saya harus mulai? Tanya kepada orang yang memang paham. Atau misalnya ada orang mau rekan berbisnis dengan kita, maka teliti dulu, tanya sama orang lain, kalau saya mau berbisnis dengan dia bagaimana, bagus enggak? Sehingga apa? Sehingga nanti kita tidak menyesal di kemudian hari. Kalau misalnya kita mau memilih jurusan, nih anak-anak kuliah mau memilih jurusan, saya mau kuliah di bidang ini, bidang ini, bidang ini, jangan langsung ambil pilih, jangan langsung asal pilih, tanya dulu. Kalau saya ambil jurusan ini gimana ke depannya? Kalau saya ambil jurusan ini gimana ke depan? Kalau saya ambil akuntansi ke depannya gimana? Kalau saya ambil manajemen ke depannya gimana? Kalau saya ambil perfilman ke depannya gimana? Kalau saya ambil matematika ke depannya gimana? Fisika gimana? Nah itu. Bukan langsung ambil pilih. Tanya dulu. Musyawarah dulu, diskusi dulu dengan orang yang sudah melewati, dengan orang yang sudah memiliki pengalaman di bidang itu, sehingga kalaupun kita tetap mau memilih itu, maka kalaulah di depannya ada tantangan, kalaulah di depannya itu ada kerumitan, kalaulah di depannya itu ada kesulitan, kita sudah siap dengan hal itu. Kenapa? Karena sedari awal kita sudah berdiskusi dengan orang lain yang lebih paham, dan dia sudah menyampaikan bahwa pilihan ini risikonya ini, dan kita siap dengan itu. Dari awal kita sudah mengatakan saya siap dengan risiko itu dan saya akan tetap jalan. Ini fungsinya. Sehingga kita tidak buta masuk di satu pilihan apa yang akan terjadi di depan. Tidak bermusyawarah. Dan kalaupun kita tidak jadi, padahal tadinya kan awalnya kita mau memilih pilihan A, namun karena kita musyawarah, lalu kita meninggalkan pilihan itu dan memilih pilihan B, maka itu juga berdasarkan pertimbangan. Bayangin kalau ternyata sedari awal kita milih A dan kita tidak bermusyawarah dengan orang, ternyata A ini kedepannya bakal menghancurkan kita, kan menjadi penyesalan yang tiada berakhir. Saya kira cukup demikian. Insyaallah kita lanjut minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.